Untuk jenis tari baris Pancadewata ini merupakan karya kreasi baru yang digubah oleh pemilik sanggar sendiri, pemilik sanggar Keboiwo, yaitu Pak Nyoman Marianonya. Berarti jenis tarian ini sebenarnya adalah jenis tari kreasi baru, bukan tari wali atau wali-walian, bukan juga bersifat sakral. Ya, berarti ini jenis tariannya adalah tari balih-balihan dalam konteks agama Hindu, termasuk ke dalam sebuah tari kreasi baru. Tidak terlepas juga terinspirasi dari tari sakral baris lainnya. Maka daripada itu, gerakan tari baris ini tidak terlalu bersifat kekinian, namun tidak terlalu bersifat kuna atau kuno. Kita mengambil tengah-tengah. Ketegasan dari sifat kekinian atau geraknya yang begitu tegas, namun tidak melupakan sifat tari baris asli seperti apa. Jadi secara musikal kami atau saya sendiri dalam menciptakan iringan tarinya itu bersumber dari keberadaan dari Panginder Buwana atau Dewata Nawasango itu sendiri. Nah, jadi saya menggunakan iringannya itu gamelan selonding ini. Nah, secara musikalitas, jadi bagaimana letak susunan komposisi kerawitannya itu bersumber juga salah satunya itu dari letak atau susunan nada-nada dalam urip Panginder Buwana. Nah, nadanya juga saya ambil dari pengurip Panginder Buwana itu sendiri, mulai dari arah timur, ya, dari dang, ding, deng, dung, dong, dan Vishwara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, dan Siwa. Nah, itu termasuk juga uripnya, ya, dari urip 5 timur, 5 9, 7 barat, 4 utara, dan ada 8 di tengah. Jadi saya akan bahas dulu di sini tentang aspek musikalnya. Nah, salah satunya adalah penggunaan nadanya. Terus yang kedua adalah dari keseimbangan alam atau Dewata Nawasango itu sendiri melalui penggunaan uripnya. Ya, setiap 5 ketukan itu ada penekanan nadanya dari dang, timur, dang, selatan, ding, dan dengan urip 9 di sebelah barat Mahadewa, dengan urip 7, dan di sebelah timur dung, nada dung, dengan urip 4, dan di tengah nada dong dengan urip 8. Nah, itu kita olah menjadi kesatuan sehingga terciptalah iringan tari dari baris Pancadewata sendiri. Jumlah pemain yang kita gunakan itu ada 9 orang. Instrumen pokoknya adalah gamelan selonding yang dimainkan dengan 4 orang, ditambah dengan instrumen kendang 2 orang sebagai pemurba irama, karena ini berkaitan dengan iringan tari baris. Perlu adanya instrumen pemurba, dan ada instrumen kecek, instrumen gong, dan kajar. Nah, itu instrumentasi yang kami gunakan. Nah, kita gunakan nyong-nyong ageng dan nyong alit, dan ada penem dan petuduh. Itu saja yang dari instrumen selonding yang kita gunakan. Nah, dalam proses penciptaan ini, karya ini hampir dilakukan sekitar 3 bulan dari proses penciptaan, dari perenungan ide, lalu observasi juga instrumen apa yang digunakan, lalu terus baru masuk ke proses penuangan. Dalam proses ini, jadi baru sedikit demi sedikit yang bisa ditransformasikan melalui media gamelan ini, dari apa yang saya tangkap dari pengolahan musikal, terus dari komposisi juga. Jadi kita pertimbangkan bagaimana bentuknya. Nah, itu melalui tahap-tahapan yang kurang lebih memasuki sampai durasi atau proses latihan hingga 3 bulan. Itulah sebuah kearifan lokal dan budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Baris Pancadewata itu sendiri adalah penggambaran absolut dari Pancadewata itu sendiri, yang tiada lain adalah Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, dengan Siwa itu sendiri, yang dilambangkan melalui penari baris yang
Mungkin kita sudah mengenal kebanyakan ya tari baris tunggal, baris massal, baris gede. Tapi di sini kita mencoba untuk membuat sebuah karya baru, tari baris Panca Dewata itu sendiri, yang menggambarkan keabsolutan atau kekuatan dari Panca Dewata itu sendiri, yang dilambangkan melalui penari baris yang bergerak dengan kekuatan dari sebuah tarian itu sendiri. Mungkin untuk kostum tari baris panca itu sendiri, kita bisa melihat similar semuanya ya, atau serupa. Yang tadi disebutkan tadi itulah merupakan awir. Mungkin awir itu adalah penggambaran dari sebuah kekuatan. Namun yang membedakan daripada baris panca dewata itu, karena kita tidak membedakan dari segi gelungan, warna, tidak. Kita semua sama daripada kostumnya. Namun yang membedakan itu adalah lama itu sendiri. Lama dalam artian gelenteran yang berada di tengah-tengah penari baris atau kostum. Ya, kostum itu berwarna berbeda-beda sesuai arah mata angin dengan penggambaran dari kekuatan absolut dewa masing-masing. Contohnya, kita menggambarkan dewa Iswara yang berada di timur, lamanya berwarna putih. Kita menggambarkan dewa Brahma berada di selatan, lamanya pun berwarna merah, diikuti dengan lukisan dari dewa Brahma itu sendiri. Nah, begitu juga dengan di barat, dewa Mahadewa digambarkan dengan lama berwarna kuning. Di utara penggambaran dari Dewa Wisnu digambarkan dengan lama berwarna hitam. Dan di tengah-tengah adalah Dewa Siwa, digambarkan dengan pancawarna. Ya, ada merah, kuning, hitam, putih, dan penggabungan lainnya. Ya, mungkin seperti itu. Untuk inspirasi ini sebenarnya dikasih masukan oleh Blimang atau Pak Mang ini, Mariane, Nyoman Mariane. Namun di sini saya mengubah sendiri apa itu baris, karena mungkin karakter baris itu identik dengan prajurit. Ya, prajurit kalau udah bilang penari baris pasti penari prajurit. Namun kita alihkan konteksnya, ya, sesuaikan dengan teks yang telah ada. Apa itu Panca Dewata, kita sesuaikan dengan konteks dan kontekstualnya kita gabungkan kembali agar tidak terlalu melebar. Jadi inspirasinya itu sendiri adalah Panca Dewata itu sendiri, dan bagaimana cara kita menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat kita melalui Panca Dewata itu sendiri, karena semua sifatnya berbeda-beda sesuai dengan arah mata angin, begitu juga dengan warnanya. Dengan proses yang singkat, kami mempelajari itu kurang lebih 7 hari ya, dikejar waktu juga. Bagaimana kami itu harus cepat, istilahnya cepat nangkep tarian dituangkan dari pembina. Bagaimana kami itu harus cepat menangkap gerak. Selain gerak ada komposisi, ada musik, ada ekspresi. Di sini kami juga pasti mempunyai egonya masing-masing. Nah, di sini bagaimana caranya kami itu agar tidak menonjolkan egonya dari diri penari tersebut, karena di sini narinya berkelompok. Bagaimana caranya agar menampilkan suatu tarian yang bagus. Kalau cara mengatasinya itu tetap dengan rendah hati ya. Perasaan saya waktu ini ditunjuk sebagai disuruh ikut untuk mempelajari tarian ini, itu merupakan salah satu kebanggaan buat saya, karena di masa pandemi ini saya dituntut juga untuk berkreativitas agar kesenian itu tetap ada, agar tidak punah istilahnya. Kalau kiat saya dalam melestarikan tari Bali, khususnya tari baris Panca Dewata, seperti rekaman kemarin, yaitu kan dilaksanakan dengan secara virtual. Nah, di situ dibuatkanlah dokumentasi berupa video, lalu video tersebut nantinya akan dipromosikan kepada masyarakat. Contohnya seperti diupload di YouTube, di Instagram, dan media sosial yang lainnya. Jadi, kesenian itu tetap ada dengan cara virtual.